Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Aprilia, NIM 2103036072 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama di era Rasulullah. Moderat itu sendiri tidak tunggal, baik dalam kelompok maupun dalam hal pemakaiannya. Sebelum istilah moderatisme Islam menjadi mainstream di Indonesia pada tahun 1970-an, telah banyak bermunculan gagasan-gagasan yang menggambarkan watak santun dan toleran dalam keberagamannya. Gagasan-gagasan itu antara lain adalah Islam pribumi, Islam inklusif, Islam toleran, Islam transformatif, Islam progresif, Islam rasional, Islam plural, dan Islam liberal. Berbagai varian gagasan tersebut menurut Muhammad Ali, mereka secara substantif telah menggambarkan perilaku moderat sebagai basis dalam keberagamaannya, dan varian gagasan itu pula yang menjadi cikal bakal mencuatnya gagasan moderatisme Islam moderat di Indonesia. Hal senada juga diungkapkan oleh Masdar Hilmi, namun dalam pengungkapannya ia lebih khusus mengarah kepada moderatisme Islam dan derivasinya. Hilmi menegaskan bahwa di Indonesia kelompok Islam moderat ini sangat bervariasi, mulai dari moderatisme radikal, moderatisme lunak, dan moderatisme tengah, dan masing-masing mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Seperti moderatisme radikal adalah sebuah kelompok moderat yang dalam hal ini seruan atau jargon dari mereka tidak jauh berbeda dengan kelompok Wahabi Islam Puritan yang senantiasa mendengungkan seruan kepada umat untuk kembali kepada sumber ajaran Islam asali, yaitu Al-Quran dan Hadis. Namun dalam seruan dan menggerakkannya, mereka lebih cenderung menggunakan cara-cara yang halus, smooth movement, dan menempuh jalur damai pada waktu yang bersamaan. Mereka juga mengingkari kekerasan, sekilas lebih mirip kelompok moderatisme tengah. Kelompok moderatisme lunak adalah mereka yang berada dalam lingkungan NU dan Muhammadiyah secara kultural, bukan struktural. Artinya mereka adalah warga kedua organisasi tersebut yang secara paham keagamaan mereka hanya mengekor kepada para elit agamawan dari dua organisasi NU dan Muhammadiyah. Apapun yang menjadi fatwa atau perintah dari elit tersebut, mereka hanya tinggal patuh dan taat. Meminjam istilahnya Masdar Hilmi, mereka disebut sebagai kelompok yang paham keagamaannya mengembang floating mass. Mereka tidak punya pandangan yang kokoh dalam beragama, kecuali hanya sebatas mendengar, melihat, dan mengikuti apa yang elit agamawan perintahkan, baik yang menyangkut kehidupan sosial maupun kehidupan keberagaman itu sendiri. Dan dikatakannya pula bahwa kelompok moderatisme lunak inilah yang sering menjadi ladang subur dakwahnya kelompok-kelompok Islam radikal, sehingga tak jarang dari kelompok ini yang mulanya berada dalam kultur lingkungan NU dan Muhammadiyah kemudian bermetamorfosis ke dalam kultural lingkungan Islam radikal. Adapun paradigma Islam moderat yang hendak dibahas dalam ini adalah Islam moderat yang menjadi arus utama mainstream di Indonesia, yang sejak awal mulanya hingga saat ini tetap konsisten dalam mengawal ajaran kehidupan beragama yang moderat. Paham yang demikian itu dalam konteks Indonesia secara umum direpresentasikan oleh kelompok NU dan Muhammadiyah. Atau kerangka berpikir dasar basic framework Islam moderat masih tetap otentik sebagaimana Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan alam semesta alam yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang dikirim oleh Allah untuk umat manusia pada umumnya dan untuk umat Islam pada khususnya, dan semuanya apa-apa yang telah termaktub dalam rukun Islam dan rukun iman adalah sebagai sesuatu hukum yang mutlak atau qat'i, tidak dapat dirubah atau diganggu-gugat oleh siapapun. Ringkasnya, pandangan dasar Islam moderat yang dimaksud di sini adalah pandangan dasar Islam yang satu, risalah Islamnya Muhammad Rasulullah SAW, dan tidak pernah sedikit pun direvisi atau didekonstruksi perihal dasar-dasar hukum usuliyah. Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus, agamawan sekaligus penyair Muslim Indonesia.
dalam salah satu acara di televisi swasta pernah menjelaskan bahwa jika mengacu kepada Rasulullah sebagai soko guru umat Islam, maka moderat itulah Islam dan bukan Islam moderat atau Islam lain-lainnya. 10 pandangan yang demikian tentu bukanlah pandangan ahistoris atau yang semata-mata keluar dari Gusmus. Karena jika melihat tentang historitas kehidupan Rasulullah, maka tentu akan dijumpai bagaimana cara beliau berdakwah, cara beliau berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dan cara beliau berhubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, serta cara beliau berhubungan dengan alam, hablum min alam. Maka jelas sekali terpatri di dalamnya perilaku-perilaku beliau yang adil dan penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Dengan adanya paradigma dasar di atas seyogianya, umat Islam tidak perlu lagi bertikai tentang apa dan siapa itu Islam moderat. Islam sebagai agama samawi dari sejak dahulu hingga sekarang dalam ranah ajaran-ajaran dasarnya yang universal masih tetap otentik dan tidak pernah ada varian-varian baru yang mengonversinya, apalagi sampai pada derajat syahadat dan kepercayaan ideologis lainnya yang tidak lagi sama. Ia tetap sebagai sebuah agama yang otentik dari Tuhan dan absolut apa-apa yang diberitakannya lewat Al-Quran sebagai kitab sucinya. Adapun Islam moderat atau moderatisme, Islam dan segala derivasinya seperti yang telah dijabarkan di atas, hal itu tidak lain dan tidak lebih hanyalah sebagai sebuah cara pandang paradigma penganutnya terhadap agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata lain, Islam moderat adalah sebagai tipologi umat Islam yang dalam keberislamannya ia mengingkari segala macam bentuk kekerasan dan segala macam bentuk tindakan perilaku yang berlebihan dan menempati posisi tengah sebagai sebuah jalan dalam keberagamaannya. Dari paradigma dasar di atas, jika ditarik turunan-turunannya breakdown, maka akan dijumpai sebuah rincian yang lebih khusus mulai dari bidang akidah hingga tasawuf. Umat yang menganut paham Islam moderat ini memiliki dasar acuan yang cukup jelas. Walaupun tidak semua orang-orang atau kelompok yang berapologi tentang diri dan kelompoknya sebagai penganut paham moderat mempunyai acuan atau basis argumen yang sama, melainkan sangat variatif dalam eksistensinya. Namun paradigma khusus yang akan dirinci di sini adalah paradigma penganut paham moderat dalam konteks Indonesia yang secara masif direpresentasikan oleh Nahdlatul Ulama NU sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yang mempelopori sikap damai, santun, dan toleran dalam hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Kelompok Islam moderat ini menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja 11 sebagai manhaj al-fiqh, kerangka berpikir yang mempunyai prinsip meliputi akidah, fiqh, dan tasawuf. Sebelum masuk pada percakapan tentang prinsip-prinsip aswaja, penting untuk diketahui terlebih dahulu tentang makna aswaja, baik secara etimologi bahasa maupun secara terminologi istilah. Dalam konteks khazanah moderatisme Islam Indonesia, aswaja merupakan kepanjangan atau singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara semantik mempunyai beberapa arti, antara lain bisa bermakna keluarga, pemeluk, pengikut, dan bisa juga bermakna penduduk. 12 jika dikaitkan dengan aliran atau mazhab, maka bisa bermakna pengikut aliran atau pengikut mazhab. Sedangkan kata as-sunnah mempunyai arti at-tarikah walau gairah maradiyah, jalan, cara, atau perilaku walaupun tidak diridhoi. 13. Adapun al-jamah berasal dari akar kata al-jamu yang berarti menghimpun atau mengumpulkan sesuatu yang tercerai-berai dengan mendekatkan sebagai kesebagian yang lainnya. Selain itu, kata ijtima menurut sebagai para ahli juga akar kata dari al-jamaah yang mengandung arti sebuah perkumpulan, lawan katanya adalah perceraian, tafarruq, dan perpecahan, furqah. Secara istilah, al-jamaah berarti sekumpulan manusia berkelompok menjadi satu dengan tujuan yang sama tanpa bercerai-berai dan terus memelihara persatuan dalam keragamannya. 14. Ringkasan makna dari keseluruhan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja adalah sekelompok orang yang senantiasa bersama-sama mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.
sebab itulah aswaja sebagai metode atau kerangka berpikir memainkan perannya untuk dapat memberi solusi atas setiap tantangan zaman dengan cara selalu mengkaji ulang doktrin-doktrin yang ada ijtihad. Atau dengan kata lain, aswaja sebagai manhaj al-fikri tidak lain adalah sebuah proses dinamika pemikiran yang terus-menerus berkembang dan tidak pernah final. Oleh karena itu, disinilah terlihat pentingnya umat Islam untuk bermazhab dan mengikuti ijtihad para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama kemudian, karena tidak semua umat Islam bisa mencerna dan memahami seluruh ajaran Islam. Oleh karena itu, agar supaya tidak keliru dan tidak salah dalam memahami ajaran-ajaran agama, maka umat perlu rujukan, perlu pedoman yang bisa mencerahkan setiap persoalan kehidupan beragama yang belum dimengerti. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang jelas dan materi yang kurang dipahami, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.